wasiat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal. Ada 3 wasiat penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kehidupan beliau. Yang pertama, wasiat itu adalah umat adalah amanat. Mengkhianatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap. Beliau mengatakan, umat ini adalah titipan beliau. Umat saat ini adalah amanat. Maka siapapun yang mengkhianati amanat ini, yang mengkhianati umat Muhammad, yang menyakiti umat Muhammad, maka mereka telah mengkhianati, mereka telah menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mengkhianati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mengkhianati dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua wasiat beliau yang juga penting adalah berkenaan dengan salat di awal waktu. Tidak menunda-nunda waktu salat, tidak mengakhirkan waktu salat. Bahkan dikatakan, dan ini perlu kita perhatikan bagi mereka yang senantiasa mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang sering mengucapkan isfa' lana, berikan syafaatmu kepada kami wahai Rasul, ini perlu kita perhatikan. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, syafaatku tidak diperuntukkan bagi mereka yang meremehkan salatnya. Syafaatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diperuntukkan bagi mereka yang meremehkan salat. Artinya dari hadis ini kita bisa melihat, apakah kita ini sudah layak untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat salat kita kadang masih terbengkalai, kita masih sering mengakhirkan waktu salat kita hanya untuk urusan dunia kita. Padahal yang menjadikan urusan dunia itu menjadi sukses atau tidak suksesnya urusan dunia ini adalah as-salah, adalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan urusan dunia ini baik dalam segala aspeknya, maka perbaiki terlebih dahulu hubungan kita dengan Sang Maha Wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mengharapkan, ingin mendapatkan syafaat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan dan perbaiki salat kita. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, memperhatikan dan peduli terhadap fakir miskin. 3 wasiat ini senantiasa telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Peduli terhadap fakir miskin. Kita dituntut untuk peka dengan kondisi di sekitar kita. Kita dituntut untuk mencari tahu siapakah orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Ini didikan Muhammad SAW. Rasulullah mendidik keluarganya untuk senantiasa mendahulukan tetangga dibandingkan diri. Sayyidah Fatimah putri Rasul SAW, ketika beliau bermunajat di malam hari dan didengarkan oleh putranya bernama Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan mendengar ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya menyebut nama-nama orang lain, menyebut nama tetangganya, fulan, 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 disebutkan oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidina Hasan kemudian masuk ke kamar ibunya, kemudian bertanya, wahai ibuku Fatimah, aku mendengar engkau berdoa untuk orang lain, mana doa untuk kami? Kata Sayyidina Hasan. Kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra kepada putra ini, beliau mengatakan, ajar thumma dar. Jadi Fatimah mengatakan, tetangga terlebih dahulu, baru keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya semacam ini. Beliau mendidik umatnya pun dengan didikan-didikan semacam ini untuk peka terhadap orang-orang yang di sekitar, untuk mencari tahu siapa saja yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan.
Karena ini menjadi wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu peduli kepada kaum fakir miskin. Cari tahu. Sebab ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajibin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.